Andai ku tahu kapan tiba ajalku, ku akan memohon Tuhan tolong panjangkan umurku. Andai ku tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, selamat berjumpa kembali dengan saya Dr. Andes Perial MPDT dengan topik kita pada kesempatan ini, menciptakan lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman, dengan subtopik mengelola perilaku yang tidak diharapkan dan peningkatan disiplin diri pada peserta didik. Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, untuk deskripsi pelatihan kita lanjutan dari pertemuan kita sebelumnya adalah menciptakan lingkungan pembelajaran yang aman, merupakan program intensif selama 5 hari yang dirancang untuk meningkatkan kompetensi guru kita dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif, aman, dan efektif. Tujuan utama pelatihan ini adalah memberikan pemahaman yang mendalam kepada peserta didik tentang strategi dan keterampilan yang diperlukan untuk mencapai lingkungan pembelajaran yang ideal. Baik, Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, yang pertama pertanyaan kita, apa dan bagaimana pentingnya disiplin dalam pembelajaran? Kita lihat dulu, pengertian disiplin adalah kerangka kerja, aturan atau norma dan tata tertib yang diterapkan di sekolah untuk menciptakan lingkungan belajar yang teratur, aman, dan produktif. Kita lihat contoh sederhana. Ketika peserta didik tahu apa yang diharapkan dari mereka, misalnya tepat datang tepat waktu, kemudian menghormati guru dan teman sekolah, dan berpartisipasi aktif dalam pembelajaran, mereka cenderung lebih fokus pada pembelajaran. Kalau kita kaitkan dengan sekolah yang menerapkan disiplin yang konsisten terhadap apa-apa yang diinginkan kepada peserta didik, memberikan rasa aman kepada peserta didik, yang membuat mereka merasa lebih nyaman dan siap belajar. Jadi kaitannya memang disiplin ini sangat erat, kaitannya menciptakan lingkungan belajar yang teratur, aman, dan produktif. Kemudian secara umum kita lihat dalam pelaksanaannya dan pelaksanaannya sehari-hari, tidak selalu saja siswa itu melakukan atau menerapkan diatur oleh sekolah. Kita kelompokkan saja secara umum adanya dampak perilaku yang tidak diharapkan pada pembelajaran. Dampak perilaku tidak diharapkan pada pembelajaran menekankan perlunya mengelola perilaku peserta didik dengan baik. Ketika lingkungan kelas terganggu, proses pembelajaran tidak efektif dan hasil akademik dapat terpengaruh. Kita lihat contoh sekarang. Ketika seorang siswa terus-menerus mengganggu kelas dengan perilaku yang tidak diharapkan, seperti berbicara keras-keras atau berkelahi, siswa lainnya bisa kesulitan berkonsentrasi pada materi pelajaran. Dalam hal ini, peserta didik yang terlibat dalam konflik, baik dengan guru atau teman sekelas, mungkin mengalami stres emosional yang dapat mengganggu kemampuan mereka untuk belajar. Kita pahami bahwa peserta didik kita mungkin mengalami stres emosional sehingga mengganggu kemampuan mereka untuk belajar. Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, ada beberapa teori motivasi yang mempengaruhi dalam perilaku peserta didik. Pada kesempatan ini kita ambil 2 buah contoh saja. Yang pertama itu adalah hierarki kebutuhan Maslow, bahwa yang paling rendah sekali itu adalah kebutuhan dasar, seperti kebutuhan fisiologis, makanan, air, kehangatan, dan istirahat. Kemudian kebutuhan rasa aman, keamanan, dan keselamatan. Kemudian pada posisi tengah adalah kebutuhan
fisiologis, kebutuhan akan merasa memiliki dan cinta, hubungan intim dan pertemanan. Kemudian kebutuhan harga diri, prestise, dan merasa berprestasi. Kemudian yang paling tinggi adalah kebutuhan pemenuhan diri, aktualisasi diri, mencapai potensi penuh seorang termasuk aktivitas kreatif. Dalam hal ini, kalau kebutuhan yang tingkat dasar ini semakin menurun, itu akan mempengaruhi menurunnya motivasi mereka. Kemudian kalau sudah tercapai, nanti meningkatnya kebutuhan, mulai dari kebutuhan psikologis ini akan meningkatkan motivasi tersebut. Kemudian kaitan teori Maslow ini dalam disiplin atau pengelolaan perilaku. Dalam hal ini, dalam mengelola perilaku peserta didik, guru dapat memahami bahwa kebutuhan yang belum terpenuhi pada tingkat yang lebih rendah, seperti kebutuhan akan makanan, keamanan, dapat mempengaruhi perilaku mereka. Jadi kita harus perhatikan seperti ini. Jadi dalam hal ini, sebagai guru, kita dapat menciptakan lingkungan mendukung pemenuhan kebutuhan ini, sehingga siswa lebih fokus pada pembelajaran dan pengembangan diri. Baik Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, teori motivasi kedua yaitu dari William Glasser. Ada yang dikenal sangat populer, itu 7 Habit Glasser. Yang pertama itu adalah mendengarkan dengan penuh perhatian, kemudian menceritakan dengan jujur, kemudian mencari kepuasan bersama, kemudian 4 memberi saran dengan lembut, kemudian 5 meminta izin, kemudian 6 memberi pujian, yang ke-7 menghargai perbedaan. Bapak Ibu, secara terurai, terperinci, 7 Habit ini ada dalam lembaran informasi kita atau handout kita. Yang menjadi catatan kita, guru dapat menerapkan teori Glasser dengan memahami bahwa perilaku peserta didik seringkali mencerminkan usaha untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dalam hal ini, kita sebagai guru dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pemenuhan kebutuhan ini. Kita berikan umpan balik positif, mengajarkan keterampilan pemecahan masalah, dan mempromosikan kemandirian. Ini akan membantu menciptakan lingkungan pembelajaran yang positif dan disiplin yang baik. Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, dalam hal ini kami berikan catatan penting bahwa penerapan 7 kebiasaan peduli harus konsisten, jadi harus selalu, dan diintegrasikan ke dalam budaya sekolah secara keseluruhan, tidak bisa separuh-separuh saja. Kemudian catatan kedua, bahwa kita sebagai guru juga perlu bekerja sama dengan staf lain, apakah nanti guru BK, orang tua, dan lingkungan, untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kedisiplinan siswa. Kemudian dalam hal ini, dengan mendekati masalah kedisiplinan dengan cara yang peduli dan berempati, guru dapat membantu siswa menginternalisasi aturan dalam norma-norma kedisiplinan. Bapak Bu Guru Hebat Nusantara, kita lihat juga secara ringkas bagaimana nanti motivasi mempengaruhi perilaku atau disiplin peserta didik. Kita ketahui bahwa motivasi itu adalah yang mengatakan secara teori itu merupakan dorongan utama, baik dari dalam atau dari luar. Jadi pendorong utama dalam pembelajaran dan berperan dalam penentuan sejauh mana peserta didik terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Jadi ini dapat kita katakan bahwa motivasi dapat menjadi pendorong utama dalam pembelajaran dan berperan dalam penentuan sejauh mana peserta didik terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Kita lihat contoh sederhana. Seorang siswa yang sangat termotivasi untuk meraih nilai yang tinggi dalam ujian akan cenderung lebih rajin belajar dan melakukan pekerjaan rumah dengan baik.
Nah, jadi ini disiplin salah satu nanti perilaku positif itu bisa saja terkait dengan motivasi internal dan eksternal. Kemudian kita lihat yang sisi negatifnya, ketika siswa merasa tidak termotivasi atau tidak melihat relevansi dalam pelajaran tentu, mereka mungkin cenderung mengabaikan pelajaran tersebut atau berperilaku kurang responsif dalam kelas. Nah, jadi kita sebagai guru hati-hati di sini bagaimana terhadap pembelajaran yang kita lakukan kalau kelihatan siswa kurang responsif dalam kelas. Bapak Ibu guru hebat Nusantara, kita lihat lagi yang selanjutnya, yang inti-intinya secara terurai materi ini ada pada lembaran informasi kita. Kita lihat bahwa dalam pengolahan disiplin sekolah ada beberapa peran kontrol kita sebagai guru secara teoritis tuh. Nah, sekarang posisi kita itu bagaimana selama ini yang sering kita lakukan? Apakah kita itu sebagai penghukum? Atau apakah kita itu sebagai pembuat merasa bersalah? Atau nanti kita menjadi teman dari peserta didik kita? Atau kita menjadi pemantau terhadap perilaku peserta didik kita, atau kita mengelola disiplin tersebut dengan berperan sebagai pendidikan. Kita lihat ya, kira-kira apa itu? Yang pertama, penghukum. Kalau kita berperan sebagai penghukum, berarti kita sebagai guru kita berfungsi sebagai penghukum yang memberikan konsekuensi atau hukuman atas perilaku yang tidak diinginkan atau mereka melanggar aturan. Nah, ini memang tujuannya adalah untuk mengatur batas dan norma perilaku yang sesuai dengan lingkungan belajar. Mungkin pernah kita dulu waktu SD kita mungkin kuku kita panjang, ajukan tangan kita dipukul sama guru kita dengan roll. Ini salah satu bentuk hukuman. Nah, ini memang kita lihat kalau manfaatnya sebagai guru, menghukum dapat membantu menjaga disiplin kelas, menciptakan lingkungan yang aman, dan mengajarkan siswa tentang tanggung jawab atas tindakan mereka. Jadi kita memberikan kepada siswa kita bagaimana nanti menciptakan lingkungan aman dan mengajarkan tentang tanggung jawab. Kalau tidak tidak mematuhi disiplin, diberikan hukuman. Nah, ini bentuk tanggung jawab kita. Semua kita perhatikan bahwa ini akan berdampak. Jika digunakan dengan bijak, peran penghukum guru dapat mengarah pada perilaku yang lebih baik. Ya, ini kalau bijaksana. Namun, jika berlebihan, tidak adil, hal ini dapat menghasilkan dampak negatif pada motivasi dan hubungan guru dan siswa. Jadi pada pertemuan yang sebelumnya kita tujuan akhirnya adalah bagaimana juga nanti membentuk hubungan yang harmonis antara guru dan siswa. Kalau ini sudah tercapai, maka dalam pembelajaran nanti akan bisa menciptakan lingkungan pembelajaran aman dan kondusif sesuai dengan topik bahasan kita. Bapak Ibu guru hebat Nusantara, bagaimana pula kalau posisi kita pembuat merasa bersalah? Dalam hal ini, kita sebagai guru artinya berperan sebagai pembuat merasa bersalah kepada peserta didik. Jadi, kontrol kita. Ini dengan memberikan umpan balik yang konstruksi tentang perilaku siswa. Memang tujuannya adalah untuk membuat siswa menyadari kesalahan mereka dan merasa bertanggung jawab atas tindakan mereka. Kalau kita berperan sebagai pembuat anak didik merasa bersalah, peran ini akan membantu siswa memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Mungkin mereka akan merenungkan tindakan mereka dan berpotensi mengubah perilaku yang tidak diinginkan. Tapi kita lihat juga ya dampaknya. Jika dilakukan dengan pola pembuat merasa bersalah ini, dengan empati dan komunikasi, guru sebagai pembuat merasa bersalah dapat menciptakan kesadaran diri yang positif. Namun, jika dilakukan tanpa pertimbangan, siswa dapat merasa terhakimi dan malah
bisa putus asa. Baik, Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, kita lihat juga bagaimana kontrol kita terhadap peserta didik yang melanggar disiplin. Yang ketiga itu dengan pola menjadikan teman. Dalam hal ini kita sebagai guru bisa berfungsi sebagai teman atau mentor bagi siswa. Ini melibatkan menciptakan hubungan yang akrab, kita dengarkan dengan empati, dan kita memberi dukungan terhadap persoalan dan masalah mereka. Dengan peran menjadi teman ini, manfaatnya akan membantu menciptakan ikatan positif antara guru dan siswa, membuka jalur komunikasi yang lebih baik, dan membuat siswa merasa lebih nyaman dan berbicara tentang masalah mereka. Kalau kita lihat dengan peran kita bagi siswa untuk menerapkan disiplin dengan menjadi teman ini ketika kita guru menjadi teman, siswa dapat merasa lebih terbuka dan mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan. Namun, perlu diingat bahwa guru harus tetap menjaga batasan dan profesionalisme kita. Baik, Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, kita lanjutkan bagaimana pula kalau peran kita sebagai pemantau. Sebagai pemantau dalam menegakkan disiplin, artinya guru berfungsi untuk mengawasi kemajuan siswa dalam pembelajaran dan juga mengawasi perilaku mereka. Ini melibatkan pelacakan kinerja siswa dan memberi umpan balik yang sesuai. Ini kalau kita sebagai pemantau, dengan peran ini dapat mengidentifikasi tantangan yang dihadapi siswa dalam belajar atau perilaku peserta, memberikan bantuan dan dukungan yang sesuai. Jadi Bapak Ibu, salah satu implementasi pemantauan itu kan bisa kita melakukan istilahnya ada home visit, kunjungan rumah, ada mengamati juga nanti keadaan-keadaan peserta didik kita di lingkungan. Kemudian kita lihat dampak pola kita menegakkan disiplin itu dengan pemantau yang baik dapat membantu peserta didik kita terus berkembang. Namun jika berlebihan atau tidak sensitif terhadap kebutuhan anak didik, ini dapat menimbulkan tekanan bagi anak didik kita. Jadi kita juga memang harus perhatikan bagaimana tepatnya proses pemantau kita. Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, kita lihat juga bagaimana kalau kita memposisikan diri kita sebagai manajer, guru sebagai manajer ya. Ini artinya sebagai manajer dalam mengorganisasi kelas dan aktivitas pembelajaran, ini mencakup bagaimana perencanaan pembelajaran, bagaimana kita mengalokasikan waktu, dan bagaimana kita memanajemen sumber daya. Jadi ini sudah mulai saat kita merencanakan pembelajaran dan mengalokasikan waktu dan memanajemen sumber daya kita. Ini kita lihat dengan peran manajer yang baik, guru dapat menciptakan lingkungan yang terstruktur dan efisien untuk pembelajaran, serta membantu anak didik dalam mengelola waktu dan tugas. Jadi kalau kita mampu sebenarnya, ini mulai dari merencanakan pembelajaran awal, itu tentu saja kita perlu dulu istilahnya melakukan asesmen awal, baik terhadap minat, kemudian gaya belajar mereka. Itu akan sangat membantu sekali untuk mencapai pembelajaran yang kondusif, lingkungan pembelajaran aman, tentram, dan kondusif. Apa dampaknya? Dampaknya kalau kita berperilaku sebagai manajemen, dampak yang dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi kelas. Jadi di sini terkait bagaimana motivasi belajar, kemudian tingkat peran aktif belajar, kemudian pemanfaatan waktu di kelas, pencapaian pembelajaran, ini akan menjadi esensi. Namun, terlalu banyak tuntutan manajemen dapat mengabaikan aspek-aspek sosial emosional dari pembelajaran. Jadi, Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, ini kira-kira pola-polanya. Kemudian bagaimana istilahnya dari pola-pola yang 1, 2, 3, 4 ini, mana yang terbaik? Silakan Bapak Ibu
pelajari dalam lembaran informasi kita. Yang jelas pada kesempatan ini kita sudah mendapatkan gambarannya dan posisi kita bagaimana. Nah, inilah nantinya yang akan menjadi studi kasus kita. Kemudian kita juga dalam lembaran informasi kita juga kita membahas tentang restitusi. Bagaimana pertanyaannya restitusi sebagai pemilihan hubungan yang baik. Nah, kita lihat dulu bahwa definisi daripada restitusi adalah proses di mana siswa yang telah melanggar aturan atau menyebabkan kerugian diminta untuk mengambil tanggung jawab atas tindakan mereka dan mengganti kerugian yang telah ditimbulkan. Ini berfungsi sebagai alat pemulihan yang membantu siswa belajar dari kesalahan mereka. Kita lihat sebagai contohnya, jika seorang siswa merusak barang milik sekolah, restitusi akan melibatkan siswa tersebut membersihkan atau memperbaiki barang yang rusak serta menggantinya jika diperlukan. Hal ini mengajarkan siswa tanggung jawab dan dampak tindakan mereka. Misalkan di sekolah ada pot bunga, kemudian peserta didik kita itu istilahnya bercanda, terlanggar pecah, ya tanggung jawab istilahnya. Nah, itu restitusinya ada. Kalau memang pot bunga itu tidak bisa diperbaiki, ya diganti kalau memang diperlukan. Kalau seperti ini nanti mereka yang bercanda sampai rusak itu berarti mengajarkan tanggung jawab. Mereka harus mengganti dan mereka tentu saja berhati-hati dalam tindakan selanjutnya. Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, dalam hal ini yang kita perhatikan dalam proses restitusi, kalau melibatkan siswa dalam proses restitusi, menekankan pentingnya memberikan siswa kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam pemulihan dan pembelajaran dari kesalahan mereka. Nah, kemudian dalam hal ini terkait strategi untuk meningkatkan motivasi peserta didik. Karena yang terlibat dalam proses restitusi dapat merasa lebih termotivasi untuk berperilaku lebih baik di masa depan. Jadi memang ada manfaatnya sistem restitusi ini, adanya motivasi untuk berperilaku lebih baik dari di masa depan. Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, kami berikan sedikit rangkuman. Dalam lembaran informasi kita memang ada itu terkait hukuman, terkait konsekuensi, dan terkait restitusi. Bagaimana rangkumannya? Kita lihat dulu pengertiannya, kita lihat contoh sederhana, kita lihat dampak siswa. Yang pertama kita lihat hukuman. Kita definisikan bahwa hukuman adalah tindakan konsekuensi negatif yang diberikan sebagai respon terhadap perilaku yang tidak diinginkan. Apa contohnya? Seorang anak didik yang terlambat masuk kelas diberi hukuman berupa penundaan istirahat. Atau mungkin juga ada melakukan tindakan kebersihan 10 menit misalnya. Ini dampaknya pada siswa. Ini bisa saja hukuman mungkin merasa tidak senang mungkin. Atau hukuman ini dapat mempengaruhi motivasi mereka. Jadi ada dampak positif mungkin dan ada dampak negatif. Jadi dalam hal ini memang perlu perhatian kita dalam menerapkan hukuman. Kemudian bagaimana dengan yang diistilahkan konsekuensi? Jadi kita mungkin dalam hal ini nanti dalam menerapkan budaya positif di sekolah, kita bisa melakukan apa istilahnya dengan kesepakatan dengan peserta didik atau anak didik kita tentang konsekuensi. Konsekuensi adalah hasil atau efek dari tindak perilaku yang dapat berupa positif dan negatif. Jadi dalam hal ini kalau hukuman cuma yang positif, yang negatif saja diberikan, kalau konsekuensi itu adalah yang positif dan negatif. Kita contohkan, kalau tadi pada hukuman sudah negatif, kita contohkan yang positif pada konsekuensi. Seorang siswa yang mengerjakan tugas dengan baik mendapatkan konsekuensi berupa pujian dari guru. Jadi kemudian dampaknya bagaimana? Siswa yang mendapatkan konsekuensi positif mungkin merasa dihargai dan motivasi untuk belajar dengan baik akan meningkat. Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, kita lihat pula rangkuman materi kita sebelumnya itu tentang restitusi. Kita lihat
Pengertiannya apa? Restitusi adalah tindakan untuk mengembalikan kerusakan atau mengganti kerugian yang disebabkan oleh perilaku yang merugikan. Nah, kita lihat contoh sederhana, seorang anak didik yang merusak barang sekolah harus menggantinya atau memperbaikinya. Bagaimana dampaknya? Nah, jadi nampaknya siswa yang melakukan restitusi dapat merasa bertanggung jawab atas tindakan mereka dan belajar dari kesalahan mereka. Bapak Ibu guru hebat Nusantara, dalam implementasinya di sekolah memang kita harus berbijak-bijak menerapkan hukuman, kemudian membentuk satu kesepakatan konsekuensi dengan siswa, atau nantinya kita menerapkan restitusi dalam menegakkan disiplin atau mengatasi perilaku yang tidak diinginkan oleh peserta didik. Kemudian Bapak Ibu guru hebat Nusantara, kalau sebelumnya kita sudah membahas atau memberikan contoh metode STAR, selain metode STAR untuk mencapai istilahnya pembelajaran lingkungan aman dan nyaman, ada pula yang diistilahkan dengan metode SMART. Jadi ini adalah menambahkan wawasan kita. Jadi metode SMART itu adalah singkatan. Yang pertama itu adalah SMART S yang pertama itu adalah spesifik. Spesifik. Jadi spesifik ini adalah menyelesaikan nanti kalau ada satu permasalahan itu kita harus mencapai satu spesifik, tujuannya harus spesifik, jadi tidak umum, tidak ambigu, rancu. Jadi kita perlu menjelaskan nanti masalah itu, kemudian penanganannya itu dengan tepat. Apa yang ingin kita capai. Jadi ada permasalahan misalnya ada masalah disiplin, siswa itu mungkin terlambat, seperti apa yang ingin kita capai spesifiknya, tepat waktu seperti apa yang kita inginkan. Nah, itu misalnya. Kemudian yang kedua itu adalah M-nya, SM itu singkatan dari measurable, dalam bahasa Indonesia juga diawali M mengukur. Jadi nantinya dalam tindakan yang akan kita rencanakan harus dapat diukur. Nanti apakah nanti kemajuan itu pencapaiannya harus bisa dengan jelas. Seperti apa ukurannya, seperti apa. Tadi kalau tentang disiplin itu siswa datang tepat waktu mungkin dengan toleransi cuma 2 menit. Nah, itu misalnya. Atau tidak ada toleransi dengan 1 menit atau setengah menit. Kemudian yang A-nya SMA, achievable. Artinya ini harus dapat dicapai. Jadi kalau kita menegakkan perilaku disiplin atau juga nanti terkait membuat satu budaya positif di sekolah untuk mengatasi perilaku tidak baik, kemudian apa yang kita rencanakan itu harus realistis dapat dicapai dengan sumber daya dan upaya. Seperti yang tadi, penerapan yang tadi, misalkan tadi tingkat disiplin tadi, siswa itu harus datang tepat waktu. Kita lihat kondisi siswa itu apa kaitan dengan teori motivasi sebelumnya. Apakah istilah tempat tinggalnya tidak jauh misalnya, apakah dia mempunyai sarana prasarana untuk tepat waktu. Nah, ini juga harus kita perhatikan. Dan kondisi-kondisi lain lagi, apakah dia istilahnya pagi atau sebelum sekolah itu dia menolong orang tua untuk memenuhi kebutuhan dasar, misalnya perekonomian dasar. Jadi ini harus kita perhatikan apakah realistis. Ini dapat dicapai dengan sumber daya dan upaya yang akan dilakukan peserta didik. Kemudian yang R-nya itu relevan. Ini adalah yang sasaran yang kita lakukan, pengelolaan yang kita lakukan itu harus relevan dengan tujuan jangka panjang dan nilai-nilai. Nah, ini terkait apakah memang ada relevan, sangat berhubungan sekali ini. Di sini terkait kita itu adalah potensi untuk membentuk peserta didik yang disiplin, berperilaku yang baik. Kemudian kita lanjutkan tadi SMART-nya nih.
time bound, dalam bahasa Indonesia juga terbatas waktu. Nah, jadi dalam menerapkan metode SMART ini harus ada batas waktunya atau tenggat waktu yang jelas. Jadi katakanlah untuk mengelola disiplin tepat waktu tadi, kita berikan batas waktunya sampai berapa? Sampai 5 kali pertemuan atau sampai 1 bulan atau lain-lainnya. Dan ini adalah kesepakatan kita dengan peserta didik kita. Jadi Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, ini salah satu contoh lain yang sebelumnya kita pelajari STAR. Pada kesempatan ini kita pelajari tentang metode SMART. Jadi Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, kita lihatkan salah satu contoh penerapan metode SMART dalam budaya positif di sekolah. Katakanlah sebuah contoh, ini sebuah SMP Nusantara Kota Kediri ingin mereka. Nah, jadi sukses akademik itu tidak terlepas dari hasil belajar yang baik. Nah, mereka mengambil metode SMART. Nah, jadi bagaimana kalau sudah ada kesepakatan dari guru itu mungkin untuk menerapkan metode SMART. Nah, ini yang paling terbaik itu adalah memang ini kalau dalam lingkup sekolah itu adalah kebersamaan, kolaborasi antara guru dengan staf pimpinan, guru BK, dengan orang tua dan lingkungan sekolah. Nah, ini yang pertama sekali kita terapkan spesifiknya itu seperti apa. Nah, ini harusnya yang pertama spesifiknya itu sekolah berkomitmen untuk spesifiknya itu adalah menciptakan lingkungan yang mendukung kerjasama siswa dalam belajar dan tumbuh bersama. Ini kan jadi ini terkait tujuan pokoknya, tujuan pokok untuk mengatasi permasalahan-permasalahan. Kemudian juga untuk yang mistrobel nantinya mereka akan mengukur kemajuan dengan mengumpulkan data. Jadi dalam hal ini memang harus ada istilahnya dulu asesmen awal, mungkin terkait dengan tingkat partisipasi atau keaktifan siswa, bisa saja nanti dalam kegiatan kelompok. Dan juga nantinya dalam menerapkan pola M atau mengukur ini, kita juga harus merencanakan survei untuk mengukur persepsi siswa tentang budaya sekolah. Jadi kita harus membuat angket istilahnya bisa saja kalau lebih baik nanti ada angket awal dan angket akhir sehingga nanti dapat sesuai dengan pola SMART ini. Nah, kemudian yang ketiga itu achievable atau dapat dicapai. Jadi bagaimana nanti kita akan memastikan bahwa tujuan kita nanti menciptakan lingkungan yang mendukung kerjasama yang baik ini dapat dicapai dengan sumber daya yang ada. Jadi apakah nanti keterlibatan guru, staf, siswa, dan lingkungan. Jadi ini harus kita berbijak-bijak kita untuk mengukur apakah ketercapaian tujuan ini. Dan tidak terlupa kami perhatikan, pelajari lagi, kaitkan lagi itu teori motivasi yang kita bahas secara teoritis baik Maslow maupun Glasser pada sebelumnya. Kemudian bagaimana penerapan R-nya atau relevan. Jadi tujuan ini harus selapan dengan visi sekolah untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif dan positif. Jadi memang spesifiknya ini memang harus tercapai, harus disesuaikan, harus relevan dengan visi misi sekolah kita untuk menciptakan lingkungan pembelajaran pendidikan inklusif, positif, atau pembelajaran yang aman dan nyaman. Kemudian Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, untuk terbatas waktu, dalam hal ini nantinya kita harus menetapkan tingkat waktu. Jadi kita pelaksanaan ini batas waktunya sampai berapa. Jadi ini kita merencanakan mungkin dalam awal waktu atau mungkin dalam 1 tahun akademik atau 1 semester, dan ini bisa kita lakukan evaluasi. Dalam metode SMART ini bisa sangat baik sekali selain guru melakukan istilahnya kalau per semester best practice-nya untuk tingkat kelas, untuk kepala sekolah atau pengawas, ini metode SMART ini bisa dilakukan untuk lingkungan dalam ruang lingkup sekolah. Bagaimana metode SMART ini mungkin untuk menciptakan salah satu contohnya pada kita budaya positif antara siswa. Dalam hal ini untuk meningkatkan kerjasama dan kesuksesan mereka. Jadi tahapan-tahapan
measurement, achievable, relevant, tempon. Ini yang diterapkan dalam tindakan sekolah. Nah, ini bisa dibuat dalam berupa praktik baik dan juga PTS. Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, secara detail silakan Bapak Ibu pelajari pada lembaran informasi kita karena terbatasnya waktu kita. Baik Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, seperti biasa pada penutup kami membacakan puisi terkait materi kita. Ini bahwa di ruang kelas tugas berat guru disandang, mengolah pelaku tantangan yang dipandang. Peserta didik beragam, karakternya berbeda. Namun, tugas guru tetap membimbing dengan cinta. Perilaku yang tidak diharapkan sering muncul. Namun, guru bijak tahu, perubahan tak bermuncul. Mereka dengan sabar dan kasih. Mereka kita bimbing dengan rasa. Disiplin diri adalah kunci, itu kita yakini, agar lingkungan belajar tak terganggu oleh rasa. Guru bukanlah hakim, tapi penuntun penuh kasih. Mengajarkan nilai-nilai, membawa peserta didik menuju bahagia. Dalam kelas yang positif, setiap anak berkembang, mengasah potensi, menuju masa depan gemilang. Guru, pahlawan tanpa tanda jasa. Membimbing peserta didik, menciptakan harapan yang bermakna. Wahai guru, tugasmu besar, bebanmu berat, namun penuh berarti. Mengelola perilaku yang tak diharapkan, itulah Tahiti. Dengan cinta dan sabar, kamu memberi cahaya. Penuh harapan, kita berjalan bersama selamanya. Demikian Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, pada kesempatan selanjutnya seperti yang kita ketahui bahwa ilmu pengetahuan ibarat pisau, jika tidak pernah diasah maka akan tumbuh. Jadi mari kita asah, mari kita berdiskusi pada waktu pertemuan berikut ini.